Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Yuda Brahmajaya. Bertemu lagi dengan saya, Nanang Harun Nasim, di channel Nanang Chan, media berbagi informasi seputar ASN. Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu pada kumpulan soal pemadam kebakaran yang sering keluar pada tes P3K maupun CPNS. Dan kali ini pada latihan soal ketiga, bagi kakak-kakak yang belum lihat video pada soal latihan 1 dan 2 bisa masuk ke apa ke beranda kita atau ke akun kita. Nanti di situ ada banyak sekali soal-soal pemadam kebakaran yang kita share beberapa tahun terakhir. Oke, dari tahun kemarin juga banyak kita share soal-soal tentang pemadam kebakaran. Oke, langsung saja kita ke pokok pembahasan, yaitu latihan soal yang ketiga. Oke, pada soal yang pertama, produk kebakaran yang paling berbahaya terhadap proses evakuasi atau penyelamatan penghuni bangunan adalah. Oke, produk kebakaran yang paling berbahaya terhadap proses evakuasi atau penyelamatan penghuni bangunan adalah A. Suhu tinggi, B. Nyala api, C. Panas, D. Asap, atau E. Semua jawaban benar. Oke, jadi produk pembakaran yang paling berbahaya yaitu, kita lihat jawabannya, yang paling berbahaya adalah yaitu asap. Oke, kita lihat penjelasannya. Asap kebakaran adalah karbon monoksida atau CO. Gas karbon monoksida berbahaya karena dapat mengganggu pengangkutan oksigen dalam tubuh manusia, sehingga menyebabkan sesak nafas, pusing, mual, muntah, sakit kepala, kebingungan, kerusakan organ, hingga kematian. Jadi bagi kami para petugas, kita menggunakan alat bantu pernafasan atau bisa dikenal dengan SCBA. Itu juga berbahaya bagi korban maupun tim evakuasi, yaitu yang paling berbahaya adalah produknya, yaitu asap kebakaran adalah atau karbon monoksida. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pemadaman api dengan menggunakan alat pemadam dry chemical atau meniadakan salah satu unsur segitiga api, yaitu pemadaman api atau sistem pemadaman api dengan menggunakan alat pemadam dry chemical adalah meniadakan salah satu unsur segitiga api, yaitu A. Bahan bakar, B. Panas, C. Suhu, D. Oksigen, atau E. Sumber panas. Oke, jawaban yang paling tepat yaitu oksigen. Oke, kita lihat penjelasannya. Cara kerja alat pemadam kebakaran dry chemical powder ketika disemprotkan ke titik api adalah dengan menahan radiasi panas menggunakan serbuk partikelnya. Serbuk kimia akan menyelimuti titik api sehingga pasokan oksigen terputus dan api perlahan padam, yaitu menutupi api tersebut sehingga pemasukan oksigen itu bisa berkurang atau bisa hilang, yaitu dengan meniadakan salah satu unsur segitiga api tersebut. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Perkembangan api dalam suatu ruangan bangunan atau gedung umumnya melalui tahap-tahap sebagai berikut, kecuali yaitu perkembangan api dari awal sampai selesai. Itu apa saja? Oke, perkembangan api. A. Peletusan, pertumbuhan, pembakaran penuh, kemudian surut. B. Ignition, tumbuh, flashover, pembakaran penuh, kemudian surut. Atau C. Penyalaan, tumbuh, pembakaran penuh, kemudian surut. Atau D. Penyalaan, flashover, tumbuh, pembakaran penuh, kemudian surut. Atau E. Tidak ada jawaban yang benar. Oke, jadi proses perkembangan api dari kecil sampai hilang api itu seperti apa saja? Kita lihat jawabannya. Yang tepat apa saja? Yaitu yang pertama ignition, kemudian setelah itu tumbuh, setelah itu flashover atau pembakaran secara penuh, atau waktu api besar-besarnya, kemudian pembakaran penuh, setelah itu baru surut. Berikut adalah penjelasannya. Metode pemadaman dengan menghilangkan reaksi rantai adalah dengan
Hmm, Metode pembakaran dengan menghilangkan reaksi rantai adalah dengan A. Memadamkan apar kelas A. B. Menyemprotkan dengan hose reel. C. Menggunakan gas halon atau penggantinya. Kemudian D. Menggunakan foam. Atau E. Menggunakan goni basah. Oke, metode pemadaman dengan menghilangkan reaksi rantai adalah dengan cara apa? Nah, kita lihat jawaban yang paling tepat adalah yaitu menggunakan gas halon atau penggantinya. Oke, kita lihat pembahasannya. Metode pemutusan rantai reaksi adalah menggunakan bahan tertentu untuk mengikat radikal bebas pemicu rantai reaksi api. Metode ini menggunakan bahan dasar halon. Akan tetapi saat ini penggunaan halon sedang dibatasi karena menggunakan atau menimbulkan efek rumah kaca atau pemanasan global. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Prinsip pemadaman kebakaran dengan cara menurunkan temperatur bahan bakar yang terbakar disebut yaitu prinsip pemadaman kebakaran dengan cara menurunkan temperatur bahan bakar yang terbakar disebut A. Cooling, B. Smothering, C. Starvation, D. Chain Reaction, atau E. Dilution. Yaitu jawaban yang paling tepat adalah dengan cara menurunkan temperatur. Apa itu temperatur menurunkan? Dengan cara yaitu cooling. Kita lihat ya cooling atau sejuk. Oke, berikut adalah penjelasannya. Metode pemadaman kebakaran yang paling umum adalah pendinginan dengan air. Proses pemadaman ini tergantung pada turunnya temperatur bahan bakar sampai ke titik di mana bahan bakar tersebut tidak dapat menghasilkan uap gas untuk pembakaran, yaitu dengan cara cooling atau menurunkan temperaturnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Prinsip pemadaman kebakaran dengan cara melarutkan bahan penyebab kebakaran dengan air disebut, oke, tadi kan menurunkan temperatur, sekarang melarutkan bahan penyebab kebakaran dengan air adalah dengan cara A. Smothering, B. Starvation, C. Cooling, D. Dilution, atau E. Chain Reaction. Yaitu dengan cara apa? Oke, kita lihat jawaban yang tepat apa? Yaitu starvation. Oke, kita lihat penjelasannya. Starvation adalah teknik memadamkan api dengan mengambil atau mengurangi konsentrasi bahan bakar sampai batas bawah suatu zat dapat terbakar. Contohnya ketika ada kebakaran di suatu pipa minyak. Maka cara memadamkannya dengan menutup keran atau valve pada pipa tersebut agar aliran minyak ke pipa yang terbakar bisa berkurang dan api perlahan akan padam. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sistem hidran adalah pemadam kebakaran yang menggunakan titik-titik sebagai pemadam api. Ingat, sistem hidran. Kita pasti sudah kenal dengan sistem hidran, yaitu menggunakan bahan apa untuk memadamkan api? A. Gas, B. Air, C. CO2, D. Serbuk kering, atau E. Foam. Hidran. Jadi kita menggunakan apa yang paling tepat? Yaitu adalah menggunakan air. Oke. Pembahasannya adalah hidran ialah instalasi pemadam kebakaran yang dipasang secara permanen berupa jaringan perpipaan berisi air bertekanan terus-menerus yang siap untuk memadamkan kebakaran, yaitu hidran menggunakan air dalam proses pemadamannya. Oke, ternyata sudah selesai dan terima kasih, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke.